Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, kelas IP3D kelompok 2. Saya akan membahas pengantar formulasi kebijakan. Latar belakang. Kebijakan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bernegara dalam rangka memenuhi pelayanan publik untuk masyarakatnya. Pemerintah harus mengeluarkan berbagai kebijakan. Tentunya kebijakan yang dikeluarkan harus sesuai dengan pokok permasalahan atau kepentingan masyarakat di suatu negara. Rasionalitas masyarakat yang semakin tinggi menuntut para pejabat publik untuk memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Akibatnya tidaklah mengherankan kalau semakin banyak keluhan dan kritikan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Keluhan dan kritikan terhadap serangkaian kebijakan pemerintah itu bisa menjadi indikator dari ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Rasionalitas yang semakin tinggi membuat mereka dengan mudah menilai secara kritis kebijakan pemerintah. Mereka akan dengan mudah menilai seberapa besar pemerintah memperhatikan kepentingan mereka dalam proses kebijakan. Keluhan dan kritik masyarakat itu tentunya tidak bisa diabaikan oleh pemerintah kalau pemerintah tidak ingin kehilangan simpati dan pengaruh terhadap masyarakat. Tuntutan akan kualitas kebijakan pemerintah yang semakin baik yang dapat memaksimalkan manfaat untuk sebagian besar masyarakat telah menyadarkan pemerintah akan perlunya mereka meningkatkan kemampuan aparat mereka dalam perumusan dan perencanaan kebijakan. Aparat pembuat kebijakan tentunya harus paham betul cara merumuskan kebijakan, bukan hanya asal membuat kebijakan yang pada akhirnya akan berat sebelah atau merugikan satu pihak. Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik itu pada masa yang akan datang. Perlu diingat pula bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Sebab seringkali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah sebuah konseptual yang syarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi. Pada video pembelajaran ini mengenai formulasi kebijakan, mulai dari model-model apa saja yang bisa digunakan dalam perumusan kebijakan dan siapa saja aktor yang berperan dalam arena perumusan kebijakan itu sendiri. Pun pembahasan pertama dari materi formulasi kebijakan yaitu mengenai model perumusan kebijakan. Merumuskan atau membuat suatu kebijakan bukanlah hal yang mudah atau sederhana karena adanya pengaruh kekuatan-kekuatan, baik itu kekuatan politik atau yang lain-lain. Dalam merumuskan kebijakan, tentunya diharapkan para pembuat kebijakan bukan hanya mementingkan kepentingan politik, tetapi juga harus mementingkan kepentingan rakyat atau masyarakat. Merumuskan atau membuat suatu kebijakan tentunya akan lebih mudah jika menggunakan suatu model atau konsep tertentu. Nah, dalam hal ini terdapat banyak ahli yang mengemukakan teori atau pendapatnya tentang model perumusan kebijakan. Namun, dari beberapa model perumusan kebijakan tidak ada yang dianggap paling baik karena masing-masing dari model tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang juga memiliki sudut pandang yang berbeda. Langsung saja, model perumusan kebijakan yang pertama yaitu model sistem politik. Model ini didasarkan dari uraian sarjana politik David Elston. Model ini didasarkan pada konsep-konsep informasi yaitu input, output, dan feedback dan memandang kebijakan sebagai respon suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan, baik itu dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Model ini mengasumsikan bahwa dalam pembuatan kebijakan terdiri dari interaksi yang terbuka dan dinamis antara lingkungan dan para pembuat kebijakan. Konsep sistem ini
menunjuk pada seperangkat lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat, sehingga model ini memandang kebijakan sebagai hasil output dari sistem politik yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan atau demands, dukungan-dukungan atau support, dan sumber-sumber atau research menjadikan sebagai suatu masukan atau input, di mana masukan atau input ini menjadi keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat. Secara singkat dapat dipahami bahwa model sistem ini adalah kebijakan yang berasal dari hasil output. Model ini merupakan model yang sederhana namun cukup komprehensif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang model rasional komprehensif. Model ini merupakan model yang paling dikenal dan juga paling luas diterima para kalangan pengkaji kebijakan. Model teori ini mengedepankan gagasan bahwa sebagai kebijakan maksimum social gain, yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Model ini mengatakan bahwa proses penyusunan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi dan aspek ekonomis. Cara-cara memformulasikan atau merumuskan kebijakan sesuai urutan adalah sebagai berikut. Mengetahui frekuensi publik dan kecenderungannya, menentukan pilihan-pilihan, menilai konsekuensi masing-masing pilihan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model inkrementalis. Model ini merupakan model penambahan atau model yang lahir berdasarkan dari kritik dan saran dari perbaikian terhadap model rasional komprehensif. Dengan mengubah atau menambahkan atau memodifikasi sedikit kebijakan sudah dibuat dari model rasional komprehensif. Dijelaskan bahwa para pembuat kebijakan dalam model rasional komprehensif tidak pernah melakukan proses seperti yang disyaratkan oleh pendekatan rasional, dikarenakan para pembuat kebijakan tidak memiliki cukup waktu, intelektual, dan dana. Ada muncul kekhawatiran dari dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya, dan hasil-hasil dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan dan harus dapat terhindar dari konflik. Model inkremental ini juga memiliki kelebihan tersendiri, sebagaimana komentar James Anderson yang mengatakan bahwa inkrementalis adalah suatu model yang tepat dalam merumuskan kebijakan, karena model ini akan lebih mudah mencapai kesepakatan bila masalah-masalah yang diperkatakan antara beberapa kelompok. Jadi, seperti yang dijelaskan bahwa model inkrementalis adalah sebuah model modifikasi dari model-model sebelumnya. Jadi, jika terjadi masalah dalam model ini, tinggal menambahkan beberapa kebijakan dalam model sebelumnya yang telah ada yang telah digunakan sebelumnya. Dan itu kelebihan untuk model inkrementalis ini. Tapi, model ini juga memiliki kekurangan seperti yang dijelaskan oleh Terry Will Harley yang mengungkapkan bahwa inkrementalisme cenderung mengakibatkan pembaharuan karena hanya memusatkan perhatian yang bertujuan untuk jangka pendek dan tidak untuk jangka panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Zahra. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan. Yang pertama itu ada model penyelidikan campuran. Pada model ini merupakan upaya menggabungkan antara model rasional dan model inkremental. Inisiatornya adalah pakar sosiologi organisasi yang bernama Amitai et Zion pada tahun 1967
Ia memperkenalkan model ini sebagai suatu pendekatan terhadap formulasi keputusan-keputusan pokok dan inkremental. Menetapkan proses-proses formulasi kebijakan pokok dan urusan tinggi yang menentukan petunjuk-petunjuk dasar, proses-proses yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai. Model ini ibaratnya pendekatan dengan dua kamera dengan wide angle untuk melihat keseluruhan dan kamera dengan zoom untuk melihat detailnya. Artinya, jika memakai dua model sebelumnya yaitu model rasional dan inkremental, maka bisa digambarkan bahwa pendekatan rasionalitas sebagai wide angle atau sudut lebih luas, yaitu memiliki sudut yang lebar tetapi tidak detail atau rinci. Pendekatan rasional menghasilkan sebuah pengamatan yang membutuhkan biaya yang besar dan cenderung melampaui kemampuan. Hal ini akan memberikan banyak hasil pengamatan secara terperinci, biaya yang mahal untuk menganalisisnya dan kemungkinan membebani kemampuan untuk mengambil tindakan. Sedangkan inkrementalisme dengan zoomnya akan memusatkan perhatian hanya pada daerah-daerah serta pola-pola yang telah diamati untuk memerlukan pengamatan yang lebih mendalam. Model ini menyodorkan konsepsi mixed site scanning atau pengamatan terpadu sebagai suatu pendekatan untuk mengambil keputusan yang bersifat fundamental maupun yang inkremental. Model ini belajar dari kelebihan dan kekurangan model-model sebelumnya. Model mixed site scanning ini memanfaatkan dua macam model sebelumnya secara fleksibel dan sangat tergantung dengan masalah dan situasinya. Model mixed site scanning memperhitungkan tingkat kemampuan para pembuat keputusan untuk memobilisasikan kekuasaannya serta semakin efektif guna mengimplementasikan keputusan-keputusan mereka. Lebih mudah dipahami bahwa model ini adalah model yang amat menyederhanakan masalah. Nah, yang kedua, model institusional. Model ini merupakan model tradisional dalam proses pembuatan kebijakan, di mana fokus model ini terletak pada struktur organisasi pemerintah. Kegiatan-kegiatan politik berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada pemerintah pusat atau nasional, regional, dan lokal. Kebijakan publik dirumuskan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah tersebut. Terdapat hubungan yang kuat sekali antara kebijakan publik dengan lembaga-lembaga pemerintah. Suatu keputusan dari pemilihan alternatif pemecahan masalah tidak dapat menjadi kebijakan publik tanpa keputusan dirumuskan, disahkan, dan dilaksanakan terlebih dahulu oleh lembaga pemerintahan. Menurut Thomas Erdai, alasan terjadinya hubungan yang kuat sekali antara kebijakan publik dengan lembaga-lembaga pemerintah karena lembaga-lembaga pemerintahan tersebut mempunyai 3 kewenangan yang tidak dimiliki lembaga-lembaga di luar negara. Lembaga pemerintahannya itu, yang pertama, lembaga pemerintah berwenang memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap kebijakan publik. Ini berarti kebijakan publik merupakan kewajiban-kewajiban hukum yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh semua warga negara. Yang kedua, ada lembaga pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberi sifat universal kepada kebijakan publik. Artinya, kebijakan publik dapat disebarluaskan dan berlaku pada seluruh warga negara atau kelompok bersasaran kebijakan publik tersebut. Dan yang ketiga, ada hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk memaksakan secara sah kebijakan publik pada anggota masyarakat, sehingga ia dapat memberikan sanksi pada mereka yang tidak menaatinya. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asraf Boy Saputra
dari kelompok 2 akan melanjutkan materi kami, yaitu model elit massa dan model kelompok, di mana model elit massa ini menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam bentuk piramida, di mana masyarakat berada paling bawah, elit pada ujung piramida, dan aktor birokrasi internal pembuat kebijakan berada di tengah-tengah antara masyarakat dan elit. Kebijakan publik dibuat oleh elit yang seharusnya merupakan aktor eksternal dalam kebijakan publik. Itu disusun berdasarkan kepentingan kelompok elit dan tuntutan serta keinginan rakyat banyak atau massa tidak diperhatikan. Irfan Islami menggambarkan kriteria-kriteria model elit massa adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kecil atau golongan elit yang mempunyai kekuasaan, dan kelompok besar atau golongan non-elit yang tidak mempunyai kekuasaan atau dikuasai. Yang kedua, kelompok elit yang berkuasa berbeda dengan kelompok non-elit yang dikuasai karena kelompok elit terpilih berdasarkan keistimewaan yang mereka miliki. Yang ketiga, perpindahan posisi atau kedudukan dari non-elit ke elit akan dipersulit kecuali non-elit yang telah menerima konsensus dasar golongan elit yang dapat masuk ke dalam lingkungan penguasa. Dan yang keempat ialah golongan elit menggunakan konsensus tadi untuk mendukung nilai-nilai dasar dan sistem sosial serta untuk melindungi sistem tersebut. Konsensus didasarkan pada pengakuan milik-milik pribadi, status sosial, pemerintahan yang terbatas, dan kebebasan individu. Dan yang kelima ialah kebijakan publik tidak menggambarkan kepentingan publik melainkan kepentingan elit. Yang keenam ialah golongan elit yang aktif relatif sedikit sekali memperoleh pengaruh dari massa yang apatis atau pasif. Elitlah yang mempengaruhi massa dan bukan massa yang mempengaruhi elit. Masuk kepada materi selanjutnya, yaitu model kelompok. David B. Truman menyatakan bahwa kenyataan politik merupakan interaksi di antara kelompok-kelompok kepentingan. Individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama mengikatkan baik secara formal maupun informal ke dalam kelompok kepentingan atau interest group yang dapat mengajukan dan memaksakan kepentingan-kepentingan kepada pemerintah. Tekanan kelompok-kelompok kepentingan diharapkan dapat mempengaruhi pembuatan atau perubahan kebijakan publik. Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan hasil akhir dari usaha pembuat kebijakan dalam menjaga equilibrium atau keseimbangan yang dicapai dari perjuangan kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda-beda. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Johan dari kelompok 7 membawakan materi tentang aktor dalam arena perumusan kebijakan. Kajian terhadap aktor perumus kebijakan merupakan hal yang penting. Para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahapan-tahapan proses kebijakan sesuai dengan pendapat Winarmo. Jika tipik kebijakan berpengaruh terhadap tingkat kesulitan yang dapat terjadi dalam proses formulasi kebijakan, maka aktor pelaksana dalam hubungan aktor berpengaruh langsung terhadap keberhasilan proses formulasi kebijakan. Para aktor tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang menunjukkan kekuatannya mempengaruhi proses kebijakan. Selanjutnya, aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi pun memiliki peran yang berbeda dengan evaluasi rancangan kebijakan. Aktor-aktor dalam formulasi adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan
dengan kebijakan yang dibuat dan berasal dari berbagai kalangan. Dalam formulasi paling tidak, stakeholders bisa berasal dari legislatif, eksekutif, maupun kelompok kepentingan. Ketiganya berasal dalam kepentingan yang sama dalam pengambilan keputusan, sedangkan dalam evaluasi rancangan kebijakan aktor-aktor yang terlibat dalam eksekutif tetapi berasal dari tingkat pemerintahan yang berbeda. Secara umum, aktor-aktor atau yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan dibagi dalam dua kategori besar, yakni 1. Aktor inside government, pada umumnya meliputi 1. Eksekutif, yaitu presiden, staf penasehat presiden, para menteri, para kepala daerah, yang umumnya merupakan jabatan politis. 2. Anggota dari Badan Perwakilan Rakyat atau lembaga legislatif. 3. Badan dan orang-orang yudikatif secara parsial. Dan 4. Birokrasi. 2. Aktor outside government, pada umumnya meliputi 1. Kelompok-kelompok kepentingan, kelompok profesional, kelompok bisnis, perserikatan buruh, bahkan organisasi atau lembaga keagamaan. 2. Akademisi, peneliti, dan konsultan, pihak swasta atau perusahaan yang memberikan pelayanan sesuai permintaan pemerintah. 3. Politisi. 4. Media massa, opini publik. 5. Opini publik. 6. Kelompok sasaran kebijakan. Dan 7. Lembaga-lembaga donor. Baik, itulah beberapa pemaparan materi video pembelajaran. Adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu terdapat banyak model perumusan kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli, namun hanya beberapa yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama, model sistem politik. Kedua, model rasional komprehensif. Ketiga, model inkrementalis. Keempat, model penyelidikan campuran. Kelima, model institusional. Keenam, model elit massa. 7. Model kelompok. Model kebijakan publik tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perlu dipahami bahwa tidak ada satupun dari beberapa model yang dibahas dianggap paling baik, karena masing-masing model memberikan fokus perhatiannya pada aspek yang berbeda, sehingga akan membuat kita mampu mempelajari kebijakan dari berbagai sudut pandang. Sedangkan secara umum aktor-aktor atau yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan dibagi dalam dua kategori besar, yakni pertama, aktor inside government, pada umumnya meliputi eksekutif atau presiden, staf penasehat presiden, para menteri, dan para kepala daerah, yang umumnya merupakan jabatan politis. Kedua, anggota-anggota dari Badan Perwakilan Rakyat atau lembaga legislatif. 3. Badan-badan atau orang-orang yudikatif secara parsial. Keempat, birokrasi. Ya. Bagian kedua, aktor outside government, pada umumnya meliputi 1. Kelompok-kelompok kepentingan interest groups yang bisa berwujud LSM, kelompok profesional, kelompok bisnis, perserikatan buruh, bahkan organisasi atau lembaga keagamaan. Kedua, akademisi, peneliti, dan konsultan, pihak swasta atau perusahaan memberikan layanan sesuai permintaan pemerintah. 3. Politisi. 4. Media massa. 5. Opini publik. 6. Kelompok sasaran kebijakan. 7. Lembaga-lembaga donor. Cukup sekian dari video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.